Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Ibu Masriani Borut Manggar dari Desa Biskang, Kecamatan Danau Paris. Saya di sini mengutarakan tentang saya ada kejadian kemarin, yaitu ribut di kantor DPR Aceh Singkil, yaitu masalah RDP kami Danau Paris dan kelompok yang lain diadakan di kantor DPR Aceh Singkil. Ada kejadian ricuh kemarin di situ, dan yaitu sebelum diadakan rapat RDP kemarin berbicara di situ tokoh masyarakat dan dihadiri oleh yang diperintahkan di Lima Makmur 2 orang, yaitu humasnya, kurang tahu saya namanya, yang satu si Idam, entah nggak tahu humas juga atau wakil humas, 2 orang, dan berlanjutlah RDP. Berceritalah yaitu Bapak tokoh masyarakat, yaitu yang diundang oleh ada undangan sama beliau, dan kami pun menguasakan kelompok kami kepada saya, lahan pribadi saya kuasakan kepadanya, dan kelompok lain ada menguasakan kepada tokoh tersebut. Dan tokoh tersebut kemarin bercerita tentang kronologi bagaimana terjadi penekanan perusahaan di Lima Makmur selama ini, ataupun kepada masyarakat, kepada kami kelompok, sedangkan urusan kami sudah bertahun-tahun, dan sekarang kemarin itu masih berbicara, menceritakan semuanya tokoh masyarakat, diceritakan bagaimana dulu pernah itu sudah sampai ke Kapolda urusannya, masih belum selesai. Sudah berkali-kali ke lapangan, sudah kami bermohon berkali-kali, tidak juga selesai. Bahkan berjanji perusahaan mau diplasmakan. Jangankan plasma, sama masyarakat, 1 hektar aja tak ada dikasih untuk masyarakat, untuk plasma apapun tak ada. Habis dicaplok, habis lahan kami, habis dicincang jengkol, sawit, tanaman-tanaman kami oleh perusahaan di Lima Makmur. Bahkan lahan pribadi saya habis juga dihabisi beliau. Dan kemarin itulah yang diceritakan semuanya, diceritakan oleh Bapak tokoh masyarakat tersebut. Setelah belum selesai cerita tokoh masyarakat tersebut, tiba-tiba humas tadi berdiri dia, keluar sekali, udah masuk lagi, udah seperti itu keluar lagi, masuk lagi. Bisik-bisiklah beliau berdua, bisik-bisik berduanya, karena saya di samping beliau, di belakangnya. Saya perhatikan. Setelah itu setelah beliau berbisik-bisik, baru beliau itu selesai berbisik-bisik beliau, udah kayak gitu pergi dia berdiri menjumpai DPRK tadi, yaitu Pak Adi, berbisik. Saya tidak tahu apa bisikan beliau, kami pun tidak tahu apa bisikan beliau. Setelah dia berbisik, ini Bapak tokoh masyarakat tersebut masih bicara. Setelah dia berdiri, dia langsung keluar, mau keluar, dia mau pergi. Ditariknya kawannya tadi, mau pergilah beliau. Datang Bapak tokoh tadi dipanggil, "Hei, ini rapat belum apa? Saya masih bicara kok, kau udah mau pulang." Begitu kata tokoh tadi. Berdirilah 2 orang, tutup pintu itu katanya. Datanglah saya, memang saya langsunglah berdiri, karena saya sudah selama ini penderitaan yang saya alami dibuat perusahaan di Lima Makmur. Udah sedih saya rasakan selama ini, bagaimana kronologi kami memperjuangkan tanah kami, hak kami, punya kami sendiri tidak bisa kami ambil. Habis di mafia perusahaan tersebut, itu terbayang di mata saya. Dan terpikir juga di hati saya kemarin, kenapa beliau tidak ada menghargai anggota DPR kami, tidak ada menghargai tokoh masyarakat kami, dan tidak ada menghargai
kami sebagai kelompok. Belum tahu kami apa selanjutnya hasil RDP tersebut. Dia sudah mau pulang. Dan karena saya pitam, sedih saya rasa perjuangan saya selama ini sia-sia. Udah berapa kali ganti pemimpin tidak ada, masih jalan di tempat. Selama ini oknum pemimpin melihat tapi pura-pura buta, mendengar pura-pura tuli beliau. Terjadilah ricu kemarin. Lalu saya tarik kerah baju dia. Sebagai orang megangin saya dan megangin humas tersebut, saya tarik ya. Saya dudukkan dia, duduk kau, saya bilang. Orang mana kau bro, saya bilang seperti itu. Duduk kau, udah habis diambil perusahaan lahan saya. Sudah habis diambil lahan saya bilang seperti itu. Saya tarik sampai copot, memang saya copot kancing bajunya. Saya tidak tahu kancing bajunya tersebut apakah itu kuat ataupun tidak kuat lagi. Saya tidak tahu. Saya memang copot, saya buat, saya tarik dia biar dia duduk. Diselesaikan dulu rapat tersebut. Bagaimana nanti selanjutnya, itu pikiran saya, tidak lain. Karena selama ini perusahaan selalu mengkangkangi pemerintah aja singkil. Kami tidak tahu siapa yang salah. Kami tidak tahu. Kami sudah pernah mengadukan permasalahan kami, bahkan sudah sampai ke Kapolda, sudah sampai ke pusat, sudah sampai pernah dulu pasang papan cita katanya. Kami pasang rame-rame, kami datang ke lokasi. Setelah dipasang, apa kata orang Polda? Jangan dulu diapakan, jangan beraktivitas perusahaan ini sebelum ada penyelesaiannya katanya. Tiba-tiba 2 minggu papan cita yang kami pasang entah berapa puluh besi setebal-tebal dia bisa hilang. Coba kemana lagi kami mengadu? Sedih saya rasa kemarin. Ini saya sudah dilaporkan ke Kapolres. Saya bukan takut, saya tidak takut. Saya tidak takut dilaporkan. Ini saya menangis karena apa? Sedih saya, sedih. Bagaimana nanti nasib cucu kami? Bagaimana masa depan anak kami? Lahan-lahan kami sudah dikelilingi perusahaan. Tanah pribadi kami sudah diambil semua. Mafia-mafia tanah orang luar. Ini pun penjara pun saya tidak masalah. Demi membela kebenaran. Saya tidak takut mati. Ini saya mau melihat bagaimana keadilan yang sebenarnya. Jangan pulau besar aja, pulau sebesar itu masalahnya bisa diselesaikan oleh Bapak Presiden, oleh Bapak Muzakir, Gubernur Aceh, Bapak Supriyadi Oyoin, Bupati kami, bisa selesai dibuatnya. Kenapa masalah kelompok tani, masalah kecil, berpuluh tahun kami menghadapi? Di mana Pak letak kemanusiaannya? Di mana keadilannya Pak? Mau kalian bunuh saya, bunuhlah. Mau kalian tangkap saya, tangkaplah Pak. Saya tidak takut mati demi membela kebenaran Pak. Saya orang miskin. Saya tidak punya duit. Ini pun saya bermohon kepada Bapak Muzakir, biar tahu Bapak, suami saya kombatan gamba, tapi kami menderita Pak. Gak pernah saya rasakan enak Pak. Gak pernah. Saya usaha sendiri. Saya tumbang lahan itu. Saya tanam sawit. Keringat saya sendiri itu pun dihabisi perusahaan Pak. Kemana saya lagi mengadu? Kemana lagi Allah. Saya sudah dilaporkan ke Kapolres, tinggal menunggu kapan dipanggil pelaporannya, karena katanya saya tarik kerah bajunya, harga dirinya pun katanya
saya dengar nur informasi tidak ada lagi. Saya berbuat seperti itu kemarin di kantor dewan. Karena apa? Karena dia tidak menghargai, dia tidak punya etika sama sekali. Walaupun dia dari perusahaan digaji, maunya itu. Apa salahnya dia tunjuk tangan, mohon Pak, maaf. Bukan itu yang mesti kita bahas. Saya izin kami pulang. Bisa kan kata-kata seperti itu dikeluarkan oleh Pak Humas di 5 Makmur kemarin? Kenapa lantam begitu tinggi dia? Tidak menghargai kami. Kenapa Cisingil, pemerintah Cisingil takut sama perusahaan di 5 Makmur? Kenapa? Kenapa Pak? Di mana keadilannya Pak? Tunjukkan keadilan. Saya tidak takut Pak. Rela saya mati demi membela kebenaran. Saya rela Pak. Saya udah tua. Mati pun saya membela rakyat, membela kebenaran, keadilan. Saya tidak takut. Ini pun saya siap, kalau dipanggil pun saya, dilaporkan pun saya hadapi. Gak tahu kapan. Itulah unek-unek saya, panjang lebar. Itu pun belum semua saya ceritakan. Ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Dunia akhirat mohon izin, mana tahu umur saya pendek. Tolong adik-adik saya, tolong kawan sekampung saya, perjuangkan hak kalian masing-masing. Karena zaman sekarang oknum pemimpin kita sudah mikirkan duniawi, bukan mikirkan dunia akhirat. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan saya takut ya, mau dipanggil di Kapolres. Saya menangis bukan karena saya takut dipanggil. Enggak.